Cie, masuk TV. Mak, saya masuk TV. Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini guys, aku kedatangan tamu yang sangat spesial. Seseorang yang verified di TikTok. Ayo kenalin dong. Sebenarnya nggak susah itu guys, sebenarnya nggak susah itu. Ya sombong. Aku belum verified. Aduh. Bukan, perkenalan diri dulu. Nama aku Grace. Nama lengkap gak usah lah ya, Grace aja biar gampang dipanggilnya Grace. Nama Mandarin aku Lin Si ya. Nah, jadi aku di sini tuh di Taiwan itu tuh dulunya itu karena kuliah ke sini. Terus habis itu sekarang kerja di bagian modeling gitu. Nah, TikTok sebenarnya nggak susah itu guys. Sebenarnya yang penting kalian bikin kontennya itu dalam bahasa Mandarin nih. Karena TikTok Taiwan sebenarnya gampang dapat lentang biru. Lentang biru dapetnya gampang karena mereka nggak perlu banyak banget followersnya. Jadi aku kayak seratusan k aja tuh bisa centang biru gitu. Sedangkan sedangkan kalau misalnya kalian ngomongnya pakai bahasa Indo, mereka tuh bakal mikirnya ini tuh account Indo. Jadi ngikutin Indo punya dia punya algoritmanya, terus habis itu dia punya kayak statusnya kayak per level gitu loh. Jadi kalau misalnya mau dapat centang biru tuh kayak level platinum. Iya, beneran namanya tuh platinum. Namanya bener-bener platinum. Jadi kayak Ini aku baru tahu sih. jadi kayak per tahap gitu. Kalau misalnya ini nggak bohong kayak main game ya. Tapi kayak karena orang Taiwan mungkin lebih dikit yang pakai TikTok, makanya aku 150-an Kak langsung dapet gitu. Oke, ini rahasia ya guys. Oke, anyway, aku kenal Grace ini. Jadi pertamanya aku tuh lagi nginep rumah Koko. Terus lagi nobar nobar WTO. Oke, bisa jelaskan apa itu WTO? WTO, WTO Jiemei Hui. Jadi ini adalah acara di mana banyak orang luar. Jadi kita kayak acara talk show sama orang-orang luar. Terus habis itu ada 2 MC sama 3 artis Taiwan. Nah, ntar kita di sana kayak bahas mungkin apa yang kayak pernah dialami di Taiwan atau mungkin culture negara kita sendiri juga kadang tuh suka dibahas di sana. Nah, intinya gitu. itu adalah acara TV di mana aku sama Kokoku lagi nobar terus ketemu Grace ini, guys. Iya, masuk TV. Mak, saya masuk TV. Jadi dari situ aku kayak oke, nama ini jadi bucket list buat bisa diajak collab gitu ya. Terus Kokoku juga bilang, "Ini kayaknya temenmu deh, nggak kenal." Wah, dia kira semua temen aku. Semua orang Indo yang bikin YouTube, bikin konten semuanya temen Cici berarti. Waduh. Think too much banget ya. Oke, terus dari situ kan aku udah tahu nih, oh namanya Grace gitu. Terus ada kayak lebih ke perwakilan Indonesia gitu lah ya. Di WTO kan. Oh iya. Mau boleh. Perwakilan Indo agak Berat takut. ya? Terlalu berat ya. Belum masih ya berusaha. Saya akan berusaha lagi. Jadi kayak pemilu. Iya ya, kayak pemilu ya. Saya akan berusaha lagi, ntar saya punya visi misinya. udah. Kat. Namanya udah tahu, terus aku emang buka TikTok tapi jarang, termasuk orang yang jarang main TikTok lah. TikTok tuh seru loh. Jadi promosi TikTok. Terus aku scroll videonya FYP tuh yang pas lagi turun naik. awas kena copyright. Jadi ada salah satu video Grace tuh muncul di FYP aku. Termasuk susah sih masuk FYP aku harusnya ya. Soalnya Karena aku jarang. FYP Indo gak sih harusnya? Cici lebih suka kayak likein video Indo atau video Taiwan? Aku semuanya di scroll sih. Gak di like. Tim penonton doang. Oke, terus dia masuk di TikTok kan, terus kayak wah ini kayaknya orangnya positif vibe nih. Terus aku follow lah IG-nya. Follow IG-nya, singkat cerita stalker lah sebulan. Boleh nih kayaknya diajak jadi bintang tamu. Oke. Mantap. Terus sekarang ini duet maut. Masa sih aku TikTokers dan YouTuber. soalnya aku nggak sepede itu sebenarnya. Iya. Aku masih kayak ngerasa aku bukan siapa-siapa sebenarnya. Kayak mana pala aku juga. Iya kan, makanya. Video ini kita bakal kayak Q&A tentang Grace. Oke. Jadi buat teman-teman yang Indo yang kayak belum tahu, ya bisa tahu lah ya sekilasnya WTO. Terus aku juga penontonnya WTO lah ya. Oh ya, Penonton setia nggak? ya kadang-kadang lah. Gak apa, yang ada akunya aja ditonton. bisa Terusnya kamu di Taiwan nih udah berapa lama? Kalau misalnya dari kuliah, jadi aku 4 tahun di Taiwan. Tapi kan aku YNP setahun, jadi 5 tahun kuliah. Tapi malah pas YNP ini aku justru tahu yang WTO. Oh, masuknya pas YNP udah? Iya, pas lagi tahun YNP itu aku masuk WTO. Karena kan kalau misalnya WTO itu tuh acara TV, jadi mereka tuh benar-benar perlu yang adanya kongcoceng. Nah, jadinya pas lagi tahun terakhir ini nih, aku ya udah bisa sencing terus habis itu ya udah akhirnya masuk ke WTO.
Nah tapi sempat rehat dulu berapa bulan gara-gara aku udah piye, terus habis itu nggak ada Kung Coceng. Jadi aku nggak boleh masuk ke WTO. Iya, jadi ada jeda waktu lah. Aku tuh nggak di WTO. Baru belakangan ini mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu baru mulai lagi masuk lagi WTO gitu. Oke, kuliah di Taiwan nih berarti. Iya. Sempat sekolah bahasa? Enggak pernah. Jadi begitu masuk Taiwan, langsung kuliah. Kuliahnya Mandarin. Mandarin. Hebat banget. Enggak ngerti. Abis itu tau gak sih ngobrol sama orang dikit-dikit Google Fan Google Translate. Oh ini gitu. Wah itu sih capek banget sih. Banyak orang Taiwan yang abis itu nyerah ngobrol sama aku, tau gak sih? Oh iya. Iya karena Kenapa nggak ambil? Ada yang Inggris kan? Apa nggak ada? Nggak ada. Jurusan aku tuh nggak ada Nggak ada. Inggris. Oke, Ya. masuk jurusan apa? Jurusan aku tuh fashion styling. Tapi sebenarnya fashion styling pun Mandarinnya apa tuh? Mandarin sesang secisi. Nah itu tuh sebenarnya udah termasuk dikit banget sih. Maksudnya pakai Mandarinnya. Karena kan kita lebih ke arah desain gitu kan. Jadi gambar apa dan segala macam. Jadinya tuh nggak sampai yang kayak perlu bisa yang baku-baku ya. Baku-baku tuh lebih jarang sebenarnya. Nah gitu. Makanya sampai sekarang Mandarin aku tuh cuma misalnya Ricang doang. Kalau misalnya udah formal aku udah nggak ngerti. Malah kadang teman aku punya teman yang dia di perhotelan gitu kan. Dia ngomong mungkin logatnya lebih kental, lebih kurang fasih lah ya. Tapi dia kosakatanya dia tuh jauh lebih banyak. Tahu lebih banyak dibanding aku gitu loh. Gara-gara itu kuliah nggak kelar kelas bahasa dulu. Nah itu kerugiannya. Iya. Bagusnya langsung terjun ya. Iya, maksudnya langsung terjun ya. Tapi itu shock juga. Kalau tershock kan langsung ternyata saya tidak mengerti apa-apa. Dulu pede banget soalnya. Karena emang bisa bahasa Mandarin dikit. Nah, terus habis itu kebetulan cuma bibi aku ya. Iya, bibi. Bibi aku tuh orang Taiwan. Nah, dia itu ada buka les Mandarin. Aku tuh les di sana. Pikirnya lagu tuh SMA bisa lah ke Taiwan, gampang gue bisa ngomong gitu. Nyampe sana ceke ike nake ike woyao ceke udah gak bisa langsung parah banget. Habis itu baru kena tampar. Anda tuh terlalu sombong. Belajarnya apa aja tuh? Lebih ke arah. Jadi gini, kita tuh lebih ke arah bikin baju. Terus habis itu kayak fashion designer. Ya sebenarnya sih gitu termasuk ya. Gitu ya? Termasuk sebenarnya, termasuk. Okay. Jadi kalau misalnya dari jurusan kita tuh ada beberapa job. Pertama fashion designer. Kedua hairstylist atau makeup artist. Ketiga fotografer. Keempat animasi. Animasi tuh Editor atau enggak bikin kayak 3D atau enggak belajar AI. Oh, kayak I gitu. See. Sebenarnya menurut aku sih belajarnya agak terlalu banyak ya. Jadinya nggak gitu fokus. Tapi ya plusnya adalah semuanya bisa. Iya, semuanya bisa basicnya terus gitu. Kalau dia lulus hitungannya, tapi kita S1 sih. S1. Kita S1 tapi ada tesis? Enggak. Jadi terus kita punya skripsi? Bukan. Jadi tugas akhir kita adalah bikin fashion show. Jadi kita awalnya bikin fashion show-nya itu di kuliahan kita dulu. Jadi kita ada kayak 2 round gitu. Pertama di kuliahan kita, kedua tuh di Pier Art Kaohsiung. Pier Art 2 di Kaohsiung. Apa tuh kalau Indonya? Pameran gitu. Dia bukan? kayak tau gak sih Huasan kan ada kayak Canlan. Exhibition lebih ke arah ya Pier Art itu tuh lebih ke arah kayak banyak exhibition kayak gitu. Nah, jadi kayak kita tuh suka ngadainnya di sana. Gitu. Jadi harus bikin 2 itu. Iya, jadi kayak nggak kalau misalnya tahap pertama lolos, dia kayak jadi lomba juga gitu loh. Jadi kalau misalnya pertama yang di kuliahan lolos, masuk kedua. Kalau enggak ya udah gitu. Tapi kedua ini tuh katanya sih lebih bagus kalau misalnya bisa masuk kedua karena kayak banyak kayak orang luar bisa lihat. Jadi kayak soalnya kan lebih gede kan. Iya, Cihue buat orang-orang lihat tuh lebih banyak gitu loh dibanding kuliahan doang gitu. Terus ada magangnya gitu nggak ada. Jadi langsung tes 1 tes 2. Itu di semester ke berapa tuh? Nggak tahu, nggak ingat. Di tahun keempat semester 1 udah mulai. Berarti benar-benar ujian mau kelulusan gitu ya? Makanya jadi benar-benar jadi kayak pas tahun keempat tuh kita lebih fokusnya ke itu. Jadi semua pelajaran tuh kadang tuh malah ada beberapa pelajaran yang jadinya mereka kayak udah cutin pelajaran biar kita fokusnya ke fashion show itu gitu. Nah, terus fashion show itu yang dilombain maksudnya kita bikin baju atau kita bikin tas atau kayak gimana tuh? Jadi gini, kita bikin baju karena kita kan fashion styling nih ya. Dari rambut, make
up baju sama dia punya backgroundnya. Kan fashion show tuh kadang suka ada background. Nah itu juga dinilai. Backgroundnya, dia punya musiknya, semua itu dinilai. Terus habis itu ya paling pas lagi di jurusan itu aku adalah beberapa kali fashion show. Buat project aku sendiri juga, aku juga fashion show juga. Aku juga jadi model juga gitu. Jadi sebenarnya lulusnya 4 tahun tapi karena ada penundaan yang tadi Iya, setahun, bener. Normalnya tapi rata-rata 4 tahun, bener. Ada SKS gitu. Maksudnya kayak gimana ya? SKS tuh kayak ada pelajaran IPA, IPS, matematika gitu-gitu yang di kuliahan gitu. Nggak ada. Nggak ada dong. Nggak ada. Itu nggak ada. Nggak ada. Ya paling kita adanya yang namanya Poyake. Jadi itu kayak Apa tuh kelas. Poyake? Poyake itu kayak kelas yang nggak ada hubungannya sama sekali sama kuliahan kita. Terus habis itu pokoknya harus masuk beberapa kelas gitu. Itu termasuk kayak dia punya nilainya, dia punya kayak kelasnya gitu. Jadi kayak Jadi hitungannya kalau kuliah tuh kayak belajar jalan gitu-gitu, postur tubuh gitu. Enggak dong, karena kan aku sebenarnya fashion design. Jadi kita belajarnya bikin produknya. Kita bikin bajunya, bikin pola baju, gunting, jahit. Nah, terus kelas makeup kelas juga di gini ya. Jadi kadang kita suka malu model digital buat painting gitu. ada banyak lah, banyak teknik makeup juga. Ada salah satunya tuh lebih menurut aku agak unik, dia tuh kayak airbrush gitu loh masih. Jadi kayak dia tuh kayak cat gitu tapi kayak apa tuh? Alat makeup lah ya pokoknya. Alat makeup lah pokoknya. Kamu harus sabar ya, soalnya aku kan nggak kuliah, jadi aku nggak tahu sama sekali, blank semua. Oh, baru tahu ada kuliahan kayak gitu. Cuman ya saya susah ya menjelaskannya gitu. Dia kayak tau gak sih yang kayak spray yang cat. Itu tuh tapi make up yang gitu. buat muka. Iya, nah itu ya pokoknya kayak gitu. Oke, ngerti. Oke, masuk ke aku pengen tahu tentang suka duka kamu di Taiwan. Dukanya dulu deh. Dukanya apa nggak ada nih, terlalu betah di Taiwan? Enggak juga sih, menurut aku pasti tetap ada suka duka dimanapun sih. Namanya kehidupan, mana mungkin semuanya ini sih kalau dukanya lebih ke arah ya mungkin karena nggak awal-awal lebih parah sih menurut aku ya, karena kan adaptasi dan segala macem. Terus habis itu rasanya kayak kesepian karena kita kalau misalnya mau ngomong nggak bisa ngejelasin apa yang kita mau gitu loh. Jadi kayak orang-orang tuh nggak ngerti sebenarnya apa yang kita mau, cuma mereka kayak ya udah gitu, kayak berusaha aja buat ngertiin kita, tapi sebenarnya mereka nggak ngerti. Itu banyak. Nah jadinya pada akhirnya aku ngerasa kayak kesepian. Terus mana kebetulan tahun aku orang Indonya cuma dikit. Jadi kayak aku juga kalau misalnya mau nyari mereka, kalau misalnya mereka sibuk kan gak enak juga kan. Terus sama aku lebih kayak pendem juga sih orangnya. Jadi kayak ya sayang banget belum kenal aku hari itu ya. bisa boleh. Sekalian. Aduh. Berarti lebih ke kendala bahasa. Iya bahasa sama ini sih menurut aku proses adaptasi sih menurut aku itu. Sama makanan adaptasi. Ya makanan. Makanannya hampir sekali guys, tapi ya mau gimana. Diadaptasi, masak dong jadi. Paling masak. Tapi kalau waktu itu kan di dorm tuh gak boleh masak. Jadinya di dorm tuh lebih stres. Nah begitu udah pindah keluar, nah bisa masak, nah itu udah lebih lebih enak jauh, gitu. Lebih seneng lah. Gitu. Terus sampai ke Taipei banyak makanan Indo, nah lebih seneng lagi. Banyak loh toko Indo di Kaohsiung pas aku udah mau lulus baru buka lebih banyak. Sedihnya Waktu aku di sana tuh dikit. Terus habis itu mana aku tinggalnya di gunung gitu. Gunung itu bener-bener nggak ada sih. Ada satu toko Indo. Tapi begitu aku makan tuh nggak bakal berasa tuh makanan Indo. Makanan adaptasian ya. Iya adaptasian makanan Indo, adaptasi Taiwan gitu loh. Tapi ada teh botol sosro. Jadi siapa tahu kan teh botol sosro. Bisa ya, kode. Terus nama universitas kamu apa tadi belum Shijian Daxue, Shijian University. Jadi sebenarnya Shijian University ada di Taipei juga. Oh iya. Tapi nggak ada yang jurusan kamu. Pertama nggak ada, tapi mereka sebenarnya ada juga yang top fashion design. Itu ada, tapi susah banget buat masuknya karena mereka tuh bener-bener kayak Mandarinnya harus bagus. Jadi kayak harus tes ujian Mandarin Taiwan gitu. Jadi itu lebih susah. Lebih repot. Jujur ngomong sih lebih agak kayak nggak tahu kalau misalnya Shijian University ini tuh ada 2 kampus. Ya saya memaklumi ya sudah lah begitu. Jadi intinya nggak sengaja kemasukan yang di Kaohsiung gitu. Tapi jujur ngomong awal-awalnya tuh aku pengennya ke Korea. Awalnya mau ke Korea. Deket sih dari sini ke Korea ya. Siapa tahu kan dari sini bisa ke sana gitu.
Tapi waktu itu tuh mau ke Korea, tapi gara-gara bahasa kan itu harus stay 2 tahun berarti kalau misalnya aku, karena aku bahasa. Hitungannya sekolah bahasa Korea Iya. gitu ya. Nah papa aku nggak gitu suka, maksudnya kayak kalau mau langsung kuliah aja lah gitu, jangan kayak gitu. Habisin waktu di sekolah bahasa gitu ya. Mungkin mikirnya juga karena anak cewek kali ya gitu, jadinya lebih pengen ya udah langsung aja. kuliah. Betul. Terus pilihannya langsung Taiwan. Iya, akhirnya Taiwan ya gara-gara bibi aku juga suka ngomong Taiwan tuh bagus kan, apa segala macem. Terus pernah datang sekali, terus ngerasa kayak iya ya lumayan ya gitu, ya udah kayak kesini gitu. Coba sekarang bahas senangnya di Taiwan. Senangnya di Taiwan ya? Justru senangnya di Taiwan karena menurut aku jadi berani untuk mengeksplor diri aku sendiri sih. Lebih kayak buat bikin YouTube, buat bikin apa, aku lah jauh lebih berani gitu. Karena kalau misalnya aku di Indo, aku terlalu mendengarkan pendapat orang-orang sekitar aku. Sedangkan begitu aku di Taiwan, walaupun iya aku kan jadinya sendirian nih, kesepian. Nah, tapi akhirnya malah ada karena itu aku jadi ngerasa sebenarnya aku kalau misalnya bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu nggak ada orang yang beliin juga sebenarnya. Kayak nggak ada orang yang kayak bakal ngejudge. Ngontrol gitu iya, ya. nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngejudge gitu segala macam. Akhirnya makanya di Taiwan ini pertama kali tuh aku sampai bikin YouTube. Bikin YouTube tuh K-pop MV reaction. Itu tuh waktu itu bikin Blackpink punya sampai 40 ribuan views. Shock banget. Dari situ mulai kayak ternyata saya ada kemungkinan jadi content creator. Akhirnya dari sana mulai. Nah YouTube, tapi habis itu karena K-pop MV reaction menurut aku, karena itu kan pasti kena copyright dulu. Terus habis itu kayak kurang, mereka tuh nonton karena bukan karena aku, tapi karena artis yang aku lagi aku lagi tontonin MV-nya. Makanya jadi viewsnya itu juga naik turunnya parah gitu loh. Terus habis itu aku harus kejar jadwal kan. Kalau mereka keluar lagu baru, aku harus langsung MV reaction. Itu menurut aku tuh kayak banyak waktu yang aku nggak pas gitu loh. Jadi akhirnya aku kayak yaudah deh berhenti dulu YouTube, mikir dulu mau bikin apa. Pas lagi mikir, mendadak TikTok kan booming di Indo sebelum yang pandemi itu loh. Itu lagi booming kan. Terus habis aku mikir Taiwan belum booming banget nih, apa masuk aja. Ya udah bikin awalnya bikin yang pakai bahasa Inggris tapi nggak viral. Terus habis itu ternyata cowok aku tuh ada kayak coba kayak bikin pakai bahasa Mandarin. Terus habis itu dia bilang lihat deh, ini yang bahasa Mandarin padahal asal aja tuh bisa berapa ribu gitu. Dia benar bikin asal banget berapa ribu. Tuh apa lah kok ya udah akhirnya coba pakai bahasa Mandarin. Bikin TikTok pakai bahasa Mandarin. Langsung naik. Kaget kayak naik loh 10.000, habis itu besoknya 20.000, 30.000. Gila, boleh nih. Ya udah akhirnya dari sana coba akhirnya ya udah aku mikirnya karena aku harus pakai bahasa Mandarin kan, berarti aku pengen kayak kenalin Indonesia ke orang-orang Taiwan. Karena menurut aku orang-orang Taiwan gimana pun tetap lebih kurang mengerti orang Indonesia itu kayak gimana tuh. Aku juga punya temen ya tahu Bali nggak tahu Indonesia. Bener. Kayak aduh, kayak kadang tuh aku suka kayak ayo ke Bali, terus dia kayak iya tahu Bali. Lah tunggu bentar, tadi kan bukannya katanya kamu suruh datang ke Indonesia. Terus habis itu iya Bali. Terus habis itu dia kayak Bali Indonesia. Aku juga ada tuh temen kayak gitu semua. Kayak pengen berkata kasar tapi kayaknya gak boleh. Emang ya mungkin dia tidak begitu mengerti saja gitu kan ya. Jadi ya udah saya menjelaskan lagi. Indonesia ada banyak pulau. Udah kayak pelajaran geografi tau gak sih? Sekarang coba cerita pengalaman tak terlupakan kamu selama di Taiwan. Pengalaman tak terlupakan mungkin yang kan udah 5 tahun ini kan sih, ya? tapi baru-baru ini ada pengalaman. boleh cerita. Jadi mungkin ada beberapa pengalaman tak terlupakan. Menurut aku sih pengalaman tak terlupakan ada banyak ya. Pertama ada yang syuting drama. Itu juga tidak terlupakan tuh, karena menurut aku seru. Karena main di drama tuh main satu karakter itu jadi spoiler? Enggak dong, kan saya memerankan suatu karakter. Oh iya, ada karakternya. Suatu karakter itu Itu doang. gak ada kisi-kisi lagi, udah suatu karakter ya begitu kan emang main drama begitu, iya. memerankan suatu karakter semua orang udah pokoknya itu sama orang Indo lah. Iya. Ya, karakternya sama orang Indo juga, tapi ini dramanya drama Taiwan. Ternyata aku suka juga main drama, Acting gitu iya ya? aku suka juga acting. Wah, boleh nih. Cuman kayaknya sekarang karena aku kan udah belajar acting lebih banyak, jadi mungkin aku bakal malu gitu kayak ngeliat acting aku yang itu, karena itu benar-benar pertama kalinya aku acting. Kedua adalah ini yang baru-baru ini menang modeling. Menang lomba modeling. Itu lomba antar kampus. Bukan. Oh, bukan. Jadi kayaknya se-Taiwan.
Oh my god. Kayaknya, tapi kayaknya nggak tahu kenapa. Kayaknya ini sih buat yang kayak orang awam, buat masuk modeling. Itu tuh bisa pakai lomba kayak gini. Terus habis itu jadinya lomba ini tuh sebenarnya aku dia udah enjoy aja sih, Ikut-ikut aja ya? Ya ikut-ikut aja sih. Sebenarnya jujur ngomong nih ya, aku semakin kalau misalnya semakin kasih pressure ke diri aku sendiri, aku semakin nggak bagus. Dia punya Jadi PLC-nya nggak bagus. terbebani gitu Iya. Akhirnya ya udah aku masa bodoh aja, ya udah nggak apa-apa, kesana yang penting happy. Iya. Enjoy aja prosesnya, udah main aja. Tapi ya maksudnya kayak masih tetap kasih 200%-nya aku sih gitu. Jadi kayak tetap kasih 200%, tapi jangan terbebani much dengan ya. hasilnya gitu. Itu makanya dari situ menang Juara satu. Jadi iya, jadi kita ada tiga kategori. Satu kategori cewek yang catwalk, satunya lagi kategori cowok catwalk. Aku ini nih kategori pingminzu, katalog model bukan sih? Iya, Gitu. Katalog model. Jadi aku katalog model juara pertama gitu. Nah terus habis itu aku juga ada kayak awardsnya kayak cuy sangci. Paling memukau lah ya. Nggak tahu itu benar gak? Gimana sangcing tuh apa, gimana bahasa Indonya, pokoknya sangcing gitu. Nah itu juga dapat award. Ya kamera cocok di kamera. Nah, ya kayak gitu ya. Kurang lebih bener. Nah, terus habis itu jadi itu award itu dapat, terus habis itu menang juara pertama. Tapi pas juara pertama tuh aku kayak udah mengelamun sebenarnya. Soalnya kaki aku sakit banget itu Pakai heels ya? Pakai heelsnya kayak 10 cm kali ya. Terus habis itu heelsnya itu tuh bukan heels aku. Jadi aku pinjam sama teman aku yang salah satu agensi aku juga. Aku pinjam sama dia, jadi kayak nggak pas sebenarnya. Jadi sakit gila, luar biasa itu, kayak ada paku bener-bener lagi nusuk. Wah, Berapa jam lah gitu? berapa jam malah di sana. Jadi kita kan terima penghargaan, semuanya berdiri di sana gitu kan ya. Semuanya berdiri dengan wah dan senyum gitu. Terus habis itu satu-satu nih ya, mulai dari sponsornya, mulai dari apanya, satu-satu ngomong. Terus habis itu kan jadinya otak saya cuma kapan selesai gitu. Jadi lagi kayak ngomongin kayak soal siapa yang menang aku kayak aduh buruan deh sambil senyum harus senyum kan, soalnya saya di depan gitu. Kapan kelarnya gitu, kapan kelar senyumnya gini, kapan kelarnya ya, Udah kaku banget ya. Iya udah gini, aduh saya cahaya banget gitu. Terus habis itu mendadak pas lagi ngomong pemenang pertama katalog model Lindsay ya, terus aku kayak Saya. terus aku kayak Tapi dia ada 3-2-1 kan? Atau iya, langsung satu? ada 3-2-1. Oh, 3-2-1. Iya, 3-2-1 udah kayak ya udah udah lewat, udah oke. Ya, Yang penting cepet kelar ya? Iya, cepet kelar deh, gila sakit banget itu kaki. Terus habis itu ya udah bener nama aku, terus habis itu aku kayak maju nggak? Dan habis itu kayak dilihat ayo sini, oh iya maju gitu. Akhirnya baru maju gitu. Itu sih ngakak banget sih, karena lebih ke arah kayak enggak Terlupakan karena yang pertama unexpected ya? bener. Karena semakin nggak tahu ya, cuman banyak orang kan suruh kita harus berekspektasi tinggi. Cuma menurut aku sebenarnya tuh enjoy aja prosesnya, kasih 200% segalanya yang kalian bisa lakuin. Hasilnya udah itu udah ada jalurnya sendiri gitu. Jangan terlalu terbebani dengan hasilnya, seriusan. Makanya tapi jadinya lebih kayak surprise aja gitu, kayak menang gitu, kayak lebih kayak ini saya nih gitu. Lebih kayak gitu sih, bener. Nice. Itu abis itu besokannya kakinya nggak bisa jalan, saya sakit bener, nggak bohong, itu bener-bener kayak literally jalan tuh kayak harus ngesot gini, ngesot Iya, gitu. lama banget deh pasti. Itu sehari 2 harian itu 2 harian. sakit banget tuh kaki, udah kayak bener-bener dipaku. Mana udah kelar itu kita masih harus foto-foto. Itu tidak terpungkiri, itu bener-bener sakit banget, soalnya pengen ganti sepatu gitu kan ya, tapi nggak boleh. Nah jepit ya langsung. Pengen, aku udah langsung nyeker, seriusan. Jadi waktu lagi foto itu pakai heels nih, kelar foto langsung lepas, nyeker. Habis itu mau foto lagi ya, baru pakai lagi. Sakit banget soalnya. Tak terlupakan banget sih. Iya, itu seru, itu bener-bener seru banget sih. Aku mau nanya nih, kalau Apa tuh? misalnya ada teman-teman Indo nih yang mau jadi model kayak kamu, kerja jadi model gitu ya, hitungannya ada nggak tips and trick? Tips and trick.
pede kan emang susah nih ya, susah emang mau ngomong diri sendiri itu untuk pede sebenarnya susah. Jadi pura-pura pede dulu aja. Oh, pura-pura pede. Tahu nggak sih dari pura-pura pede entah kenapa jadi pede. Pura-pura aja, bener-bener seriusan. Ini saya begini soalnya saya nggak pede. Jadi tapi kalau misalnya tampil di panggung, saya pura-pura pede dulu. Saya pura-pura saya yang paling cantik, saya yang paling bagus, saya yang paling gimana gitu. Habis itu jalanin aja. Kelar acara itu kayaknya saya kepedean, yaudahlah gak apa-apa gitu. Aku gak nyangka, aku gak expect jawaban ini sih. Soalnya gimana ya, aku tuh tipe orang yang insecure. Tapi menurut aku ada juga ya? Iya, aku tuh kalau misalnya di atas panggung, aku pasti kayak flip gitu. Aku pasti flip karena aku pasti pura-pura pede dulu. Karena aku nggak mau di panggung itu aku kelihatannya nggak percaya diri. Karena kalau nggak kelihatan nggak percaya diri itu benar efeknya itu parah banget. Benar-benar kelihatan banget. Makanya pura-pura pede dulu, seriusan. Apa tips kamu untuk pede? Pura-pura aja dulu gitu. Aku kira ya, kamu bakal kayak ngaca dulu, pura-pura jalan bagus. Iya, jalan. Itu mah latihan. Oh, itu masih latihan. Iya, itu latihan. Jadi tapi ya udahlah pura-pura. Kalau untuk pede, jujur ngomong, karena ngelihat lawan tuh kayak maksudnya lawan kita tuh banyak yang udah bagus, lebih perfect dari kita gitu ya. Kita pasti insecure, akhirnya nganggapnya lawan kita lebih bagus atau apa, padahal mungkin belum tentu kayak gitu. Gitu kan. Tapi kadang tuh kitanya tuh yang overthinking dulu. Itu yang bikin kita nggak pede. Makanya pura-pura pede dulu biar maksudnya ilangin negative thoughts. Dengan kayak gitu tuh baru bisa lebih pede. Ya walaupun mungkin pedenya cuma sebentar, tapi setidaknya pas lagi dibutuhkan bisa kayak gitu. Gitu. Sama kalau misalnya mau mulai, sebenarnya mulai dari ya namanya modal ya, IG, foto. Sama kalau misalnya kalian emang kebetulan tinggi, coba kayak ikut aja kayak di yang secinta yang ke yang sekolahan aku itu tuh. Sekarang yang di Taipei aja tuh lagi ngadain kayak fashion show. Jadi mereka tuh kadang tuh suka cari model. Mungkin bisa dilihat dari sana dulu, dari yang murid-murid, mulai dari sana. Biasanya tuh dari sana, ntar kalau misalnya mereka udah kerja, kadang kalau keinget sama kalian, ntar dipanggil lagi. Kayak gitu. Terus kalau untuk WTO sebenarnya mereka bisa ditelepon. Bisa ditelepon maksudnya? Mereka setiap kali kelar video, kelar acaranya bilang, kalau misalnya kalian orang luar yang lagi di Taiwan, kalian bisa telepon nomor segini. Oh, jadi langsung join aja. Jadi mungkin habis itu ditelepon, habis itu lihat gimana orangnya, habis itu ya lihat kayak audisi gitu. Oh, jadi daftarnya lewat telepon. Aku baru tahu. Tapi kalau aku sih karena aku kenal salah satu yang namanya Tyler. Nah, jadi itu karena kita dari TikTok kenal. Habis itu aku ngeliat dia di acara TV itu kan. Terus habis itu aku udah tahu acara TV ini dari kapan hari gitu. Terus habis itu aku akhirnya nanya, kok kamu bisa sih masuk TV gimana caranya gitu kan. Aku juga pengen dong, penasaran gitu kan. Habis itu dia akhirnya yaudah gitu. Bentar aku kontakin ini staffnya dulu. Habis itu kontakin staffnya, habis itu udah masuk. Masih gampang ya gitu masuk TV. Tapi dipilih lah ya. Dipilih. Mereka biasanya milih, atau enggak mereka biasanya kasih coba 1 episode 2 episode. Nah, jadi sebenarnya selama per episode itu tuh kalian lagi diliatin oke apa enggak. Jadi kalau misalnya masih bertahan di WTO, ya berarti menurut mereka oke. Gitu guys, siapa tahu kalian mau. Ya walaupun kalau misalnya kalian masuk, ya berarti saya punya screen time-nya berkurang. Saya mah realistis, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang kalian emang kalau cocok ya udah gitu. Ada pertanyaan lagi? Udah gitu aja. Udah dibocorin semua nih. Kapan lagi bocorin semua? Ini udah keluar semuanya. Tinggal telepon. Beneran itu tinggal telepon. Beneran bisa dicek, seriusan. Atau nggak malam ini coba dilihat deh, jam 11 malam. Ya biasanya di belakang atau nggak di jeda iklan ada ngomong, kalian bisa telepon coba gitu. Seriusan. Tapi emang langsung dipanggil gitu? Emang dia nggak lihat kita fotonya kayak gimana? Dia nggak minta IG kita? Pasti gitu? lihat, pasti. Mereka pasti ngeliat muka. Menurut aku juga enggak juga sih. Mereka lebih ngelihatnya adalah cara pembawaan. Cara pembawaannya menarik apa enggak. Jadi ya
oke-okean sih menurut aku ya. Kalau misalnya orangnya mukanya bagus tapi kalau ngomong belepotan ya sama apa sih? aja. Iya, makanya kayak ada beberapa yang kayak mukanya oke juga tapi Nggak ngomongnya ini ya udah ya cuman kadang-kadang datang gitu. Hmm. Tapi belakangan ini yang menurut aku salah satu orang yang menurut aku sangat amat menarik adalah dia itu maksudnya serampangan ya. Apa ya kayaknya pokoknya bebas terserah lah gitu. Tau gak sih duduk aja tuh begini, tau gak sih begini duduknya. Ngengkang, tau gak sih ngengkang begini duduknya. Terus habis itu tapi dia tuh tahu cara buat ngelawak gitu, kayak nggak tahu kenapa lucu banget, setiap kali dia ngomong tuh lucu banget, makanya WT tuh sering banget panggil dia gitu, atau enggak yang itu juga sering banget dipanggil karena dia kayak lebih ke seksi. Iya, jadi kayak gitu. Terus habis itu kan lucu jadinya, nah sering dipanggil juga kayak gitu, lebih termasuk ke lihat keunikan masing-masing lah ya. Aku nggak tahu ya apa ya. Coba komentar di bawah apa keunikan saya. Harusnya kalian nonton WTO juga ya. Iya, makanya kalian nonton dulu di WTO, baru ntar kalian lihat apa keunikan saya gitu kan, komen di bawah. Pedenya mantap. Ini pura-pura pedenya. Iya. Ntar habis itu sampai rumah kayak gue kepedean tadi. Oke lah, ngobrol-ngobrol hari ini semua kalian juga tahu behind the scene of Grace ya. Ntar behind the scene juga mungkin kayak di YouTube bakal aku kayak post gitu, kayak aku sekarang lagi editing behind the scene pas lagi di WTO. Oke. Oh ya, jadi selain dia punya TikTok, dia lagi mau bangun YouTube-nya. Jadi kalian juga boleh mampir ke YouTube-nya. YouTube aku namanya Grace. Bisa cari Grace atau Grace Yaya atau enggak Grace Elf sama kayak IG aku. Nah, itu tuh aku untuk sekarang aku ngomongnya pakai bahasa Mandarin karena banyak followers aku tuh dari Taiwan. Nah, kalau misalnya udah makin banyak orang Indo, ntar aku pakai bahasa Indo juga, oke? Nah, makanya follow dulu. Oke? Oke, kalau ada pertanyaan mengenai Grace ya, karena dia terlalu sibuk juga, boleh kasih tahu juga di kolom komentar. Nanti aku bantu tanyain ya. Kali aja kita bisa collab lagi. Bener, bisa lah. Bisa lah. Disempet-sempetin bisa lah. Oke, terima kasih Grace udah mampir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan mampir juga ke IG dan TikTok YouTube-nya. Ya, oke. Kita jumpa lagi next video. Salam Venesia. Bye-bye. Aku mau nanya nih, kalau misalnya ada teman-teman Indo nih yang mau jadi model kayak kamu, kerja jadi model gitu ya, hitungannya ada nggak tips and trick? Tips and trick. Nih aku bocorin deh. Bisa ya, kayak pede, positive thinking, don't think too much gitu-gitu. Yang semangat. udah di iniin, udah harus yang semangat, nggak boleh yang nggak semangat. Iya, udah berarti. main soalnya.